17 orang asli daerah, 180 adalah luar daerah. Maka Bulmut secara tiba-tiba ketambahan 180 orang luar daerah. Ini tahun pertama. Tahun kedua lagi sebegitu. Tahun ketiga, dan sampai kapanpun jika ini kita tidak tolak, maka akan terjadi terus menerus. Maka yang kami minta kepada Bupati bersama DPR, bersama dengan masyarakat, kita dukung otonomi daerah dan memintakan kepada pusat bahwa itu Permen Mendagri tentang penerimaan CPNS harus ditinjau kembali. Kenapa Papua bisa? Kenapa yang lain bisa? Kenapa kita orang Bulmut tidak bisa untuk menolak? MK-kan aturan itu, MK-kan. Kita jangan hanya menerima apa adanya, tapi kita berani untuk bersuara. Hari ini kita bukan menentang, tapi kita bergandengan tangan dengan pemerintah, legislatif dan eksekutif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup mahasiswa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di arena penindasan Bolaang Mongondo Utara. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini ternyata apa yang menjadi keputusan Bupati Bolaang Mongondo Utara ternyata adalah merupakan semacam sebuah keputusan yang tidak representatif dari ataupun tidak mensejahterakan rakyat. Bupati hari ini, kami melihat bahwa Bupati hari ini lebih menakuti yang namanya Menpan dibandingkan rakyat Bolaang Mongondo Utara. Keputusan Bupati tidak berpihak terhadap rakyat, melainkan berpihak kepada Menpan dalam hal ini. Sehingganya melalui kesempatan kali ini, melalui aksi kali ini, kami meminta dengan tegas kepada Bupati Bolaang Mongondo Utara untuk bagaimana kemudian dapat meninjau kembali apa yang telah diputuskan. Mungkin seperti itu. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian, khusus adik-adik mahasiswa dan kalangan-kalangan intelektual dan seluruh masyarakat Bolaang Mongondo Utara yang hadir pada sore hari ini, yang saya hormati, cintai, kasih dan khusus dari kalangan birokrat dan eksekutif legislatif yang hari ini hadir sama-sama, saya terima kasih. Untuk itu pada kesempatan ini sangat berbahagia sekali saya menerima seluruh jajaran mahasiswa dan kalangan intelektual yang datang menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan pengangkatan calon pegawai negeri sipil yang ada di Bolaang Mongondo Utara khususnya dan umumnya yang ada di provinsi Sulawesi Tengah bahkan secara nasional. Untuk pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi tadi. Pertama, apa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya dari mahasiswa bahkan dari kalangan intelektual bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil yang ada di Bolaang Mongondo Utara sekaligus di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini berkaitan dengan pengumuman awal pengangkatan. Saya cerita dulu pengangkatan. Cerita pengangkatan dulu. Agar supaya satu persepsi kita rasakan. Awal pengangkatan saya dan Pak Wakil Bupati punya prinsip yang sama bersama-sama rakyat Bolaang Mongondo Utara. Dan
tentang yang namanya otonomi daerah harus memperhatikan putra putri daerah yang ada di daerah yang dia pimpin. Ketika masuk mendaftar di bola pengelola, ada kurang lebih 6.000 peserta. Ada kurang lebih 6.000 peserta yang datang mendaftar di bola pengelola. Itu perlu diketahui. Ada kurang lebih 6.000. Kemudian yang lulus berkas pada saat itu, ada sekitar 1.900 lebih yang lulus berkas. Termasuk putra putri daerah kita ada kurang lebih 600 orang. Itu semua lulus, tidak ada yang tidak lulus, kecuali yang tidak lulus orang yang memasukkan berkas yang tidak punya jurusan. Nah, itu mereka coba memasukkan berkasnya, tetapi karena tidak berjurusan, maka mereka dianggap tidak memenuhi syarat. Maka setelah itu dikirim semua berkas ini, hasilnya datang tes di Pola Mongodo Utara. Saya mulai dari awal perjalanan dulu. Kemudian setelah dites, yang 1.900 orang ini ikut tes yang kemarin jadi persoalan. Setelah dites, yang dibutuhkan hanya 1.197 orang. Yang dibutuhkan 197 orang yang sesuai dengan kuota yang diterima. Nah, 197 orang ini kuota yang diberikan oleh Menpan, bukan saya. Orang berpikir ada langit di atas langit. Itu dulu. Kalian mahasiswa. Kemudian setelah ini diterima, kita laksanakan tes. Setelah dilaksanakan tes, hasilnya LJK-nya itu bukan diperiksa di Pola Mongodo Utara. Tidak diperiksa di sini. LJK-nya dibawa ke Jakarta dan naskahnya dimusnahkan di lapangan Kembar Grogol bersama-sama dengan ini. Yuk, ada hadir kan pada saat pemusnahannya? Udah. Nah, saya maksud ini dimusnahkan sama-sama. Kita jangan sembunyi-sembunyi. Saya akan main tunjuk supaya tidak jadi provokasi kita. Ya kan? Kita keluar jadi persoalan. Tapi sebenarnya you ada di situ satu. Bisa. Kemudian ini dimusnahkan, apa yang terjadi? Kekecewaan saya juga muncul sama dengan saudara-saudara. Sampai saya bilang sama kalian, saudara satu, ini kalau ini terjadi, akan mereka penuh besar-besaran saya di bawah mereka. Pastinya hari ini. Mereka pasti akan demo. Karena ini kebijakan pemerintah daerah yang namanya otonomi daerah yang dituntut oleh saudara-saudara saya tadi sudah tidak ada lagi. Kemudian setelah dibawa ke Jakarta, hasilnya yang kemarin diumumkan. Saya tidak mau tanda tangani, ini Pak Kapolsek. Saya rapat di dalam sampai dengan jam 12 malam. Karena setelah saya buka LJK hasil tesnya, saya buka semua. Ternyata yang lulus itu apa yang kalian sampaikan. Kalian sampaikan saja. Dulu. Saya bilang ini masalah besok. Pasti bermasalah. Tapi setelah saya membaca surat M4, ada ke saya semua. Harus diumumkan. Harus diumumkan. Harus diumumkan. Tanggal 24 itu secara serentak diumumkan. Saya tidak mau melihat daerah lain, tapi saya melihat daerah saya. Daerah yang saya pimpin. Saya harus umumkan ini. Dengan catatan, melihat hasil pengumuman yang disampaikan oleh Menpan kepada gubernur sampaikan kepada bupati, kemudian dilihat sesuai dengan perankingan yang namanya passing grade, sesuai dengan nomor urut perolehan nilai. Kalau kalian mau lihat juga itu, saya akan kasih lihat hari ini. Saya akan kasih lihat, terutama saudara-saudara saya yang harus ikut pengangkatan. Barangkali kalau ada saya mahasiswa, dia hanya mau mendorong kepada kita bahwa jangan begitu Pak Bupati di daerah. Jangan begitu. Nah, saya selaku pemerintah daerah, aspirasi yang kalian bawa ke saya,
hasil pertemuan kemarin saya dengan Komisi 5 DPR RI. Dan ini salah satu saya sampaikan, barangkali Undang-Undang Nomor 32 yang kaitan dengan otonomi daerah ini ada hal yang perlu ditinjau, termasuk pengangkatan pegawai negeri sipil. Saya sampaikan kemarin. Nah, sehingga saya bertanya kemarin, sebenarnya hari ini saya mau berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan hal ini. Tapi karena adik-adik mahasiswa dan saudara-saudara saya kaum intelektual yang mau ketemu saya tunggu hari ini. Saya tunggu. Supaya aspirasi saya bisa tangkap dan saya bisa bawa dan saya akan sampaikan. Ini yang kejadian di Bola Mongondo Utara, bahwa mereka, masyarakat Bola Mongondo Utara tidak menginginkan hal yang dilaksanakan oleh Menpan. Saya juga tidak mau dengan hal ini. Bukan cuma kalian-kalian. Saya juga tidak mau. Karena apa? Merugikan daerah kita sendiri. Ini sangat merugikan. Tetapi saya menjalurnya ke sana. Sampai saya undang, kalau bisa dengan sama-sama dengan DPR, saya mau berangkat ke sana untuk menyampaikan aspirasi ini. Bukan hanya maunya saya sendiri. Kemarin saya undang Pak Puha dan sekaligus Presidium. Saya sampaikan ini. Ini kejadian yang besar. Nah, sekarang aspirasi yang dibawa oleh saudara-saudara untuk kepentingan rakyat, yakin saya ini anak daerah. Mohon maaf Pak Kapolri, saya anak daerah. Hal yang tidak mungkin saya menelantarkan kalian-kalian. Tetapi karena sudah terjadi, saya juga harus bertindak apa yang kita lakukan. Kalau keinginan kalian untuk merubah itu, saya akan sampaikan semua. Hari ini bukan saya akan merubah di sini, saya akan sampaikan dulu di sana. Kalau dapat persetujuan, karena ada komitmen seluruh bupati khususnya Bola Mongondo Raya akan menghadap Menpan. Dan sekaligus saya akan menghadap Komisi 2 berkaitan dengan proses Undang-Undang 32 kenapa sudah ditarik seperti hal ini. Kebijakan bupati tidak diberi kebijakan lagi untuk menentukan lulus dan tidaknya pegawai negeri sipil seperti tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin masih ada kebijakan yang diberikan, masih bisa menentukan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, kalau ada bahasa yang kemarin saya mengganti nama, itu sangat luar biasa. Hari ini juga saya barangkali sedang diproses di pengadilan. Kalau saya mengganti orang punya nama yang sudah lulus, saya tidak mau seperti itu. Karena hak saya sama dengan hak kalian-kalian. Saya sebagai warga negara, juga kalian-kalian sebagai warga negara, punya hak hidup, punya hak merdeka. Tapi sebagai bupati silakan diinjak-injak, silakan dimaki-maki karena untuk memperjuangkan hak saudara-saudara. Saya juga siap memperjuangkan hak saudara-saudara apabila kalian juga mendukung. Terima kasih apa yang disampaikan oleh kalian-kalian berkaitan dengan mau memberi motivasi dukungan kepada pemerintah daerah untuk mendobrak Menpan berkaitan dengan wujudnya Undang-Undang 32. Saya siap, bukan hanya saya diam, saya siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang penting kalian-kalian juga sama-sama dengan saya. Kalau kalian tinggalkan saya minta maaf. Karena kalau saya mau berjuang didukung oleh seluruh rakyat Bola Mongondo Utara, berarti saya mau memperjuangkan juga hak saudara-saudara. Hidup rakyat! Hidup! Bukan hanya berpikir untuk pribadi saya. Kalau hak sama dengan saudara-saudara, tapi saya sudah sampaikan, bupati boleh kalian-kalian maki-maki, bupati boleh kalian injak-injak, silakan, karena memperjuangkan hak saudara. Terjadi yang kemarin bukan kalian juga yang kecewa, tapi saya juga kecewa melihat kondisi itu. Saya kecewa. Tetapi apa? Saya tidak mau tanda tangan. Ini pasti. Kalau mau ditanya nanti, saya tinggalkan di situ sekitar 2 jam. Ke polsek saja. Saya kesepian. Tetapi dengan kondisi yang sangat luar biasa, saya harus tanda tangan di semua ini. Ketika saya tanda tangan dan saya menanggung resikonya. Nah, resikonya sekarang aspirasi rakyat. Mudah-mudahan aspirasi ini saya ambil dan saya akan bawa dan saya akan sampaikan ke Menpan. Jadi bukan hanya ke Menteri Pembangunan Aparatur Negara, tetapi juga saya akan sampaikan ke Komisi 2 yang berkaitan dengan pusat, supaya mereka ada tun berkaitan dengan hal-hal yang dituntut oleh masyarakat Bola Mongondo. Barangkali ini, karena saya kalau mau ulas panjang bukan persoalan lulus dan tidaknya yang diinginkan oleh kalian-kalian, bagaimana bupati bisa mengambil satu sikap agar supaya apa yang sudah dilaksanakan ini dibicarakan dengan Menteri Pembangunan Aparatur Negara. Kalau memang itu bisa dibatalkan, ya sudah, saya siap, tidak ada masalah.
Tidak ada masalah. Kalau memang permintaan di sana kita orang sampaikan, mereka bilang batal, ya sudah. Dan saya sampaikan kepada kalian. Kalau masih seperti demikian caranya, cara pengangkatannya, saya terus terang, saya tolak 2014. Saya cuma sih, saya tolak. Kalau pengangkatan seperti sekarang ini, saya tolak. Kecuali ada kalian-kalian yang datang, Pak, lepas saja kita yang mau ikut, ya silahkan. Tetapi kalau begini caranya, ini pasti saya tolak. Karena apa? Merugikan anak-anak daerah kita. Ini, terima kasih.